Ringkasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul berita kedua. Pokok kitab ini. Kitab Injil menyajikan seorang penebus yang lengkap dan penebusannya yang sudah rampung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita memiliki perkembangbiakan dari penebus yang lengkap ini dan penebusannya yang sudah rampung untuk menghasilkan gereja-gereja. Pokok kitab Kisah Para Rasul adalah perkembangbiakan Kristus yang bangkit dalam kenaikannya oleh Roh itu melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja-gereja kerajaan Allah. Tuhan Yesus hidup di bumi selama 33,5 tahun, tetapi sekarang dia berada dalam kenaikan. Di dalam kenaikannya Tuhan sangat aktif. Jangan menyangka bahwa Kristus secara pasif duduk di atas tahta, mengamati situasi yang kasihan di bumi dan merasa kecewa karenanya. Tidak, di dalam kenaikannya Kristus aktif dengan cara yang sangat positif. Sebagai dia yang naik, dia sekarang sedang melakukan banyak hal. Sebagai Kristus yang naik yang sedang melaksanakan perkembangbiakannya, pekerjaan utamanya bukanlah berperang. Sebaliknya, pekerjaan Tuhan yang naik ini adalah mengembangbiakkan dirinya sendiri ke seluruh bumi. Kita semua adalah bagian dari perkembangbiakan Kristus. Kita telah dihasilkan oleh Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya. Perkembangbiakan adalah perihal menghasilkan. Karena itu, berkembang biak adalah untuk menghasilkan. Perkembangbiakan Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya menghasilkan gereja-gereja. Gereja-gereja adalah hasil dari Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya. Gereja-gereja yang dihasilkan oleh Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya adalah kerajaan Allah. Dalam Kisah Para Rasul kita nampak bahwa gereja-gereja dan kerajaan Allah ada bersama-sama. Kenyataannya, gereja-gereja itu sebenarnya adalah kerajaan Allah. Sekarang kita perlu nampak bahwa perkembangbiakan ini dilaksanakan oleh Tuhan dari tahta di surga. Ini berarti pekerjaan perkembangbiakannya ada di dalam kenaikan. Kita berharap bahwa pekerjaan dalam pemulihan Tuhan berada di dalam kenaikannya. Kenaikan adalah sifat dan alam dari pekerjaan Tuhan di bumi. Karena itu, pekerjaan Tuhan hari ini harus memiliki sifat surgawi dan harus berada di dalam alam surgawi. Di dalam kenaikannya lah Kristus mengembangbiakan dirinya sendiri. Kita tahu bahwa kenaikannya terjadi setelah kematian dan kebangkitannya. Pekerjaan Kristus di dalam kenaikannya terjadi di dalam kebangkitannya. Karena itu, pekerjaan ini bukanlah yang alamiah. Tidak memiliki sesuatu apapun yang berasal dari manusia alamiah. Sebaliknya, ini berasal dari hayat ilahi di dalam kebangkitan dan dilaksanakan di dalam atmosfer dan kondisi kenaikannya. Di manakah kita bekerja hari ini? Kita semua seharusnya dapat berkata bahwa kita sedang bekerja di dalam kenaikan Kristus. Perkembangbiakan Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya ini adalah oleh Roh itu. Perkembangbiakannya bukan oleh alat atau teknik manusia. Kita perlu sadar bahwa perkembangbiakan Kristus yang bangkit adalah oleh Roh itu, khususnya roh ekonomikal. Dalam kitab Kisah Para Rasul kita nampak roh ekonomikal untuk perkembangbiakan Kristus. Perkembangbiakan Kristus juga melalui murid-murid. Siapakah murid-murid ini? Murid-murid Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul adalah saksi-saksi dari persona yang ajaib. Dia yang dikandung dari Allah Roh, yang lahir dari seorang darah manusia, yang hidup dan menunaikan ministry di bumi, yang masuk ke dalam kematian dan menaklukkannya, dan yang di dalam kebangkitan keluar dari kubur menjadi Roh pemberi hayat. Dia yang bangkit ini telah naik ke surga di mana dia duduk di atas tahta. Sewaktu dia duduk di sana, dia sangat aktif dan agresif dalam melakukan pekerjaan perkembangbiakan. Murid-murid adalah saksi-saksi dari dia yang demikian. Melalui saksi-saksinya,
Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya mengembangbiakkan dirinya sendiri untuk menghasilkan gereja-gereja. Ini menunjukkan bahwa gereja-gereja tidak boleh dibangun dan didirikan hanya oleh tangan manusia. Setiap gereja lokal harus dihasilkan oleh perkembangbiakan Kristus. Setiap gereja lokal harus dilahirkan dari Kristus, dihasilkan oleh perkembangbiakan Kristus di dalam hayat ilahi dan hayat yang dibangkitkan. Gereja-gereja yang dihasilkan oleh perkembangbiakan Kristus adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah suatu alam hayat yang dihasilkan oleh perkembangbiakan Kristus. Sebenarnya kerajaan itu adalah perluasan dari Dia yang bangkit dan berkembangbiak ini. Kristus yang bangkit dan mengembangbiakkan dirinya sendiri di dalam kenaikannya oleh Roh itu dan melalui murid-murid adalah realitas dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah perluasannya. Apakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah perluasan Allah yang adalah perwujudan Kristus. Perluasan Kristus ini adalah gereja-gereja. Gereja-gereja adalah perluasan Kristus sebagai Dia yang datang untuk menaburkan dirinya sendiri sebagai benih kerajaan Allah. Di dalam kitab Injil, Kristus adalah benih kerajaan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita nampak perkembangbiakan benih ini untuk menghasilkan gereja-gereja sebagai kerajaan Allah. Kita di dalam gereja-gereja adalah perkembangbiakan Kristus dan perluasan Kristus. Dan kita sedang memperbesar kerajaan Allah. Marilah kita mengumumkan kepada alam semesta ini bahwa Tuhan Yesus sekarang ini ada di surga. Dan bahwa sebagai yang ditinggikan, Dia sekarang sedang mengembangbiakkan dirinya sendiri di bumi melalui kita sebagai saksi-saksinya.